Orang nan membuat jahat itu Pak, orang yang berbuat kemungkaran itu kan merasa tak dicaliak dari orang lain. Tak ada orang yang mencaliak, tak ada orang ketahu ke dah. Makanya ada yang maliang, ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang mabuk-mabukan, ada yang membunuh orang. Lantaran Pak, iman tak ada. Merasa tak dipantau oleh Allah, tak dipantau oleh malaikat Allah, sehingga mereka melakukan sesuai jo isi paruitnya, sesuai jo nafsunya. Ada orang yang merasa dipantau dari CCTV, diurungkan niatnya, tak jadinya melakukan kejahatan. Tapi ada orang yang tak ada CCTV, nyelapi aja Pak. Bara banyak musaji di Padang Panjang, musola di Padang Panjang, lah acok, lah tiok sebentar kena bongkar dek maliak. Lantaran Pak, lantaran merasa tidak dipantau oleh CCTV dan tidak yakin bahwa ada Allah, malaikatnya yang akan mencatat. Lantaran Pak, iman tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali rasa puji dan syukur kita kepada Allah bahwa sesungguhnya yang berhak menerima pujian itu hanyalah Allah. Jadi kalau seandainya ada dari awak yang dipuji, yang disanjung oleh siapa saja, lantaran ada kelebihan awak, ada prestasi awak, maka kembalikan pujian itu kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab kalau lupa awak memuji Allah, tidak kena puji awak dan tidak awak kembalikan puji itu ke Allah, akan muncul sifat ujub, sombong dalam diri awak. Merasa awak paling hebat, merasa awak paling santiang, merasa awak lebih daripada orang. Maka tidak masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sebesar biji zarah, sebesar biji sawi, sekadang biji bayam. Jadi memang hati awak harus dipelihara supaya tidak muncul sifat itu. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita siang kini surah An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi-generasi di belakang kalian nanti adalah generasi-generasi yang lemah. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Surah An-Nisa ayat 9. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Maraghi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, zurriyatan di'afan, yang dimukasi di dalam ayat surah An-Nisa ayat 9 itu adalah generasi yang lemah dalam 3 hal. Yang pertama,
hendaklah kamu takut meninggalkan generasi di belakangmu nanti, generasi yang lemah imannya, lemah akidahnya, lemah tauhidnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menjadi pondasi dari segala amal ibadah dan kita kerajuan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang mantap, tauhid yang kokoh. Contoh sederhana, Pak. Awak di dalam musajid itu kini kan ada kamera CCTV. Banyak orang yang berfikir-fikirnya ketika terlintih di pikirannya mencari kotak infak yang berisi pitih panuh. Ketika nampak di CCTV, beko awak terekam di CCTV. Awak ambil pitih ke beko kena tangkap awak di polisi lantaran direkam di CCTV. Ada orang yang merasa dipantau di CCTV, diurungkan niatnya, tidak jadinya melakukan kejahatan. Tapi ada orang yang tidak ada CCTV, nyelapi aja, Pak. Bara banyak musajid di Padang Panjang, musola di Padang Panjang, lah acok, lah tiok sebentar kena bungka dek maliak. Lantaran apa? Lantaran merasa tidak dipantau oleh CCTV dan tidak yakin bahwa ada Allah malaikatnya yang akan mencatat. Lantaran apa? Iman tidak ada. Orang yang membuat jahat itu, Pak, orang yang berbuat kemungkaran itu kan merasa tidak dicaliak dari orang lain. Tak ada orang yang mencari, ada tak ada orang ketahu ke dah. Makanya donan maliang, ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang mabuk-mabukan, ada yang membunuh orang. Lantaran apa? Iman tak ada. Merasa tak dipantau oleh Allah, tak dipantau oleh malaikat Allah, sehingga mereka melakukan sesuai jo isi paruitnya, sesuai jo nafsunya. Maka kalau kamu hendak meninggalkan generasi yang kuat, sesudah kamu nanti, makna lain dari ayatku adalah tinggalkan generasi di belakang kita itu adalah generasi yang kuat imannya. Pak, anak-anak awak, kemanakan-kemanakan apa dan di rumah itu, ketika ada ayahnya, ketika ada mamaknya, rancak lakunya, Pak. Tapi ketika tidak dipantau di amanya, di apanya, di ayah, di mamaknya, bisa jadi macam-macam perangainya. Lebih kurang bentuk itulah. Tapi ketika ada iman di dalam dirinya, baiknya sedang rami atau sedang surang-surang, makanya akan takut melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat. Lantaran apa? Nya merasa selalu diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua awak menggalih di pasar kan bentuk itu loh, Pak. Rata-rata awak nak menggalih kau kan matu timbangan maduk ke awak, nak maduk ke pembeli dah. Cik-cik lai jual yang maduk ke pembeli. Kan tak ada orang tu nan tahu mengurangi timbangan agak setengah on, kan tak ada nan ke protes begitu. Awak surang nan tahunya. Tapi yakinlah ketika penggalih tu ada iman dalam dirinya, di dalam dadonya, jangan mengurangi timbangan, Pak. Nyolabihan malah barik timbangan tadi itu. Lantaran apa? Iman modalnya. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ko musajid masih rami. Lantaran apa? Lantaran masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya, Minangkabau dan se-Sumatera Barat ko masih kuat imannya. Bisa jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi musajid ko berganti fungsi, beralih fungsi. Lantaran apa? Masyarakat sudah tak beriman lagi. Maka kuncinya adalah kita didik, tunjuk ajari anak kemanakan awak untuk mengenal Allah, merasa selalu dipantau kapan dan dimanapun mereka berada, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah Azhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu, lemah imannya. Yang kedua, yang dimaksud zurriyatan di'afan di dalam tafsir Al-Marawi itu adalah meninggalkan anak-anak yang lemah pendidikannya. Lemah pendidikan di situ dua, Pak, yang dimukasi oleh Ahmad Mustafa Al-Marawi. Yang pertama, lemah pendidikan fisiknya. Maka kalau ingin kuat fisik anak,
agihnya rezeki makanan yang bergizi dengan catatan dua pula. Yang pertama halal. Yang kedua thayyiban, baik. Halal ko dua pula. Halal zat makanan tadi, halal pula cara mendapatkannya. Bawalah pulang. Maka nafkahi anak dan keluarga dengan rezeki yang halal supaya nya tumbuh dan berkembang, tagok di badannya, berkah untuk akhlaknya. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ajaran Islam untuk umat Islam, sekaligus membantu pemerintah untuk mencegah penyakit stunting, terjadi penghambatan pada pertumbuhan dan masalah kesihatan lainnya. Al-Quran sudah mengajarkan itu. Maka pendidikan pertama, tunjuk ajari anak agih makan dengan makanan yang halal, dengan makanan yang baik. Halal cara mendapatkannya, halal pula zat yang diagih, yang dimakan tadi itu. Kemudian pendidikan fisik badannya. Yang kedua pendidikan otaknya, ilmu pengetahuan, Pak. Jangan sampai beko awak di kampung surang tapi jadi budak, jadi babu, orang nan jadi duk samangnya. Lantaran Pak isi kepala nak dong. Maka masukan anak ke sekolah, Pak. Nyo minta SD negeri, masukan ke SD negeri. Nyo minta ke SDIT, masukan SDIT. Nyo masuk minta SMP Al-Quran, masukan SMP Quran. Nyo minta pondok pesantren, masukan ke pondok pesantren. Nyo minta sanawiyah, masukan ke sanawiyah. Kanda hatinya masuk SMP, silakan masuk SMP. Dan pokok ada modal pertama tadi, pendidikan agamanya. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa ingin mendapatkan anak generasi keturunan awak adalah generasi-generasi yang kuat. Yang pertama kuat imannya, yang kedua kuat fisiknya, yang ketiga kuat ilmu pengetahuannya. Sehingga ketika kita lah tidak ada besok, orang itulah yang akan maisi musaji, meramaikan masjid, dan selalu dia berdoa kepada Allah setiap waktu, setiap selesai salat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang hafiz dan hafizah. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.